Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li salamati dinina dunyana wa akhrana bidu'a wal qalbul atmami kulli sur wa salahi sya'ni zahiran batinan dafi'atan yakun syam. Innallaha yunawwiru quluban wa yahdikum al-afafa al-mauta ya Muhammadan bi syarah. ونما بسلام وسلام وإلى الرحيم وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد وسلم الكرام بسر سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita berada di hari yang terakhir dari bulan Dzulhijjah. Berarti nanti malam kita memasuki tanggal 1 Muharram, yang berarti kita memasuki tahun baru Islam tahun 1444 Hijriah. Ya. Kalau tahun Masehi, tahun umum itu dimulai hitungannya sejak lahirnya Nabi Isa, ya. Tapi kalau tahun Islam dimulai hitungannya sejak hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW, ya. Jadi sengaja tahun Islam dimulai hitungannya dari hijrahnya Nabi, karena di antara sekian banyak sejarah Islam, ya, peristiwa yang paling besar, ya, untuk meninggikan Islam dan menjadi penyebab berkembangnya Islam secara pesat adalah peristiwa hijrah. Jadi makanya dibuat permulaan hitungan tahun Islam supaya orang selalu ingat akan, ya, sejarah hijrah Nabi, sekaligus memberikan pelajaran kepada kita supaya, ya, setiap, ya, kita memasuki tahun baru hijrah ini, kita hendaknya berusaha untuk selalu berhijrah. Maksudnya berusaha meninggalkan segala perbuatan yang tidak baik, segala sifat-sifat yang tidak baik, segala akhlak yang tidak baik, ya, menuju kepada yang lebih baik. Itu hakikatnya hijrah. Jadi walaupun hijrah di zaman Nabi dulu pindah dari Mekah ke Madinah, tapi hijrah yang sebenarnya kata Nabi, hijrah meninggalkan sesuatu yang tidak baik, meninggalkan sifat-sifat yang tidak baik, meninggalkan akhlak yang menuju kepada akhlak yang lebih baik. Itu hakikat hijrah. Ada beberapa amalan penting yang perlu kita amalkan dalam rangka mengakhiri tahun seperti sore ini dan mengawali tahun, ya. Yang pertama, kita ini dalam mengakhiri tahun dianjurkan untuk mengadakan muhasabah. Muhasabah itu artinya apa? Mengoreksi diri tentang
kekurangan-kekurangan kita ya, selama setahun yang sudah kita jalani ini ya. Ya kita ya supaya mengingat-ingat akan kekurangan kita supaya jangan sampai kekurangan-kekurangan kita itu terulang kembali pada tahun yang akan datang ya. Karena orang mukmin itu kata Nabi tidak boleh ya terjerumus dalam lubang ya dua kali dalam lubang yang sama. Artinya kalau kita ini ya di tahun yang sudah kita jalani sering melakukan perbuatan yang merugikan kita, ya kita pada tahun yang akan datang jangan sampai terulang kembali ya. Karena hidup di dunia ini sebenarnya kita sedang berjalan menuju ke akhirat ya. Jadi hidup ini berjalan menuju ke akhirat. Otomatis jarak kita ke akhirat semakin hari semakin dekat ya. Ya. Maka Allah memperingatkan kepada kita di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap orang itu memperhatikan apa yang sudah dipersiapkan untuk hari esok. Maksud hari esok di sini dalam tafsir-tafsir disebutkan maksudnya hari esok itu adalah hari kiamat. Ya, jadi hari kiamat oleh Allah disebut hari esok itu saking dekatnya datangnya hari kiamat. Ya. Dan perlu diketahui bahwa kiamat itu ada dua. Ada kiamat besar yaitu terjadinya kehancuran seluruh makhluk. Ya, nanti ya akan terjadi kehancuran seluruh alam. Dan tanda-tanda kiamat itu ada dua. Tanda kecil sudah muncul sejak lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dan nanti akan muncul tanda besar kiamat 10 ya. Tanda-tanda besar 10 ya. Di antaranya akan muncul Dajjal, muncul Ya'juj Ma'juj. Di antaranya lagi ada matahari terbit dari barat ya. Nah ini kata Nabi ya, kata ulama hari kiamat itu oleh Allah disebut besok. Ya, apa yang sudah engkau persiapkan untuk hari esok hari kiamat ya, yaitu. Dan kiamat itu juga ada kiamat kecil yaitu kematian seseorang. Ketika orang itu mati berarti datang kiamat bagi orang itu ya. Karena orang mati itu kata Nabi masuk ya, mulai permulaan masuk kehidupan akhirat. Orang mati itu sudah mendapatkan balasan apa yang dilakukan selama di dunia. Maka Allah memperingatkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan hendaklah seseorang memperhatikan apa yang sudah dipersiapkan ya untuk hari esok, artinya hari kiamat. Maka kita setiap hari hidup ini harus berusaha mengumpulkan bekal yang akan kita bawa menghadap kepada Allah. Terus kata Allah, wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah diulang 2 kali. Ini menunjukkan bahwa bekal yang kita bawa ke akhirat ya, untuk menghadap Allah yang paling berharga adalah takwa. Jadi orang sangu mati itu sangu takwa. Maka ada ayat yang berbunyi wa tazawwadu
wa inna khairaz zadid taqwa, ya. Mencari bekallah kalian, bekal untuk mati, ya, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, supaya orang itu bisa menjadi orang yang takwa kepada Allah, Allah menyebutkan pada ayat berikutnya, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi kita harus mengetahui, harus mengimani, meyakini bahwa Allah itu selalu maha mengetahui segala perbuatan kita. Jadi selama kita sejak baligh itu amal perbuatan kita sudah diketahui oleh Allah dan sudah dicatat oleh malaikat, dan ya setiap tahun ganti lembaran baru. Hari ini ya lembaran terakhir dalam setahun ini sudah mau ditutup, nanti akan membuka lembaran baru. Semua perbuatan kita diketahui oleh Allah dan akan dibalas oleh Allah. Jadi ketika orang itu tahu ono kendiyai awak didelok Allah, diketahui oleh Allah, orang akan menjadi orang yang takut kepada Allah. Ya, maka orang harus selalu takut kepada Allah. Apakah bekal yang kita persiapkan ini sudah cukup ketika kita dipanggil menghadap kepada Allah? Karena yang namanya ya kematian itu tidak ada yang tahu kapan datangnya. Tidak harus mati itu harus tua, ya, tidak harus sakit dulu, tidak. Tapi kematian itu datang secara tiba-tiba datang kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Maka setiap orang, apakah itu orang tua, anak muda, itu sama-sama wajib bersiap-siap untuk menghadapi akhirat, untuk menghadap kepada Allah. Maka Nabi bersabda dalam hadis, al-mu'minu baina makhafatain. Kata Nabi, wong mukmin itu harus berada dalam dua kekhawatiran. Orang mukmin itu berada dalam dua kekhawatiran, dua rasa takut. Satu, kata Nabi, baina ajalin qad madha, tentang waktu yang sudah kita jalani, ya. Jadi sudah berapa tahun kita menjalani hidup ini, kita takut apa? Apakah amalan-amalan yang sudah kita lakukan selama ini sudah lebih banyak baiknya ataukah justru kebalikannya, ya kita tidak ada yang tahu, ya, apa isinya buku catatan kita, ya. Nah, itu tidak ada yang tahu apa yang diperbuat oleh Allah. Apakah Allah mengampuni dosa-dosa kita dulu, ya, apakah Allah menerima, tidak ada yang tahu, ya. Maka orang harus selalu takut, jangan merasa sudah baik, merasa sudah cukup, jangan. Orang mukmin itu kata Nabi tidak pernah merasa cukup dari kebaikan sampai puncak akhirnya melihat surga. La yashba'ul mu'min minal khairi hatta yakuna muntahahu al jannah. Orang mukmin itu tidak pernah merasa puas dari kebaikan sampai, ya, akhirannya, artinya puncaknya melihat surga. Kalau sudah melihat surga, tempat yang akan ditempati, amal kebaikannya sudah diterima, dosa-dosanya sudah diampuni, baru puas, gitu. Tapi selama belum mengetahui itu, orang mukmin masih kurang, ya. Jadi mari ngelakoni sik kurang, mari ngaji iki kurang, kepingin ngaji meneh. Begitu orang mukmin, ya. Itu kata Nabi, orang mukmin itu harus berada dalam dua kekhawatiran. Yang pertama, khawatir tentang waktu yang sudah kita jalani, apa, ya, yang sudah kita persiapkan selama ini untuk menghadap Allah. Apakah sudah cukup ataukah masih sangat kurang, sama-sama tidak tahu. Terus wa baina ajalin qad baqiya, dan orang mukmin itu harus khawatir tentang waktu yang tersisa. Tinggal berapa tahunkah kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, tidak ada yang tahu, ya.
mallahu qadin fi, apa yang diputuskan oleh Allah di ya hari-hari yang akan datang ini. Siapapun tidak ada yang bisa memastikan, menjamin ya. Maka oleh karena semua itu tidak diketahui gitu loh ya, dan kita harus bersiap-siap untuk menghadap Allah, maka kata Nabi fal yatazawwadil abdu min nafsihi li nafsihi, maka hendaklah setiap orang itu mencari persiapan ya, mencari bekal dari dirinya sendiri untuk kepentingan dirinya sendiri. Artinya kalau kita hidup ini sergap ibadah, yang untung kita sendiri gitu loh, bukan orang lain, bukan Allah. Allah tidak butuh. Kalau sampean sergap ngaji, sergap sholat jamaah, sergap sholat sunat, itu yang untung diri kita sendiri gitu. Ya. Yang akan ngambil buahnya kita, yang akan panen kita ya. Ya, maka kita kalau sergap ibadah itu berarti sama dengan ya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri ya. Terus min nafsi wa min dunya li akhirati, mumpung kita masih di dunia harus ya, banyak-banyak mengumpulkan bekal untuk akhirat. Harus banyak-banyak menanam tanaman-tanaman kebaikan yang akan dipanen di akhirat. Jadi dunia ini tempatnya menanam, bukan tempatnya panen ya. Panennya nanti di akhirat, bukan tempatnya menerima balasan di dunia, tapi besok di akhirat balasannya. Terus wa min hayati limautih ya, kita harus selalu menggunakan kesempatan mumpung masih diberi hidup ya, kita banyak-banyak ya memanfaatkan kehidupan untuk ya bekal setelah mati. Sebab kalau wis mati gak iso kate nambah, wis mati kate kepingin ngaji aku biyen males, ndak bisa. Aku kate sergap sholat sunat aku, tapi mati ndak bisa. Tapi kalau orang masih hidup ya bisa. Waktu 1 menit itu bisa lebih berharga daripada dunia seisinya ya. Jadi waktu 1 menit bisa dibuat sholat sunat 2 rakaat, itu kata Nabi lebih berharga daripada dunia seisinya. Tapi tidak kelihatan sekarang, kelihatannya nanti ketika mati ya. Ketika mati baru orang itu sadar bahwa ya waktu itu sangat berharga, bahwa amal kebaikan itu lebih berharga daripada dunia seisinya. Nah, tapi umumnya manusia tidak sadar. Sadar-sadarnya ketika mati baru sadar. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu mengatakan an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu tidur, artinya tidak sadar. Kebanyakan nih, malas ibadah, malas ngaji, malas sholat. Kadang-kadang waktu dibuat-buat nganggur, ya, jagongan. Itu kata sendiri tidur manusia, tidak sadar. Tapi fa idza matu intabahu. Kalau sudah mati baru sadar, waduh ternyata betul ya. Ya. Pahala itu lebih berharga daripada dunia seisinya. Pahala sholat 2 rakaat, pahala ngaji, pahala baca zikir ya. 1 menit aja itu ya lebih berharga daripada dunia seisinya. Tapi umumnya manusia sadar-sadar is mati ya. Nah kita jangan sampai kita ini sadar baru mati. Waduh ketun awas ulah apa aku biyen gak sergep iki pondok. Ulah apa aku gak sergep ibadah. Wis mati kayak begitu ya. Ya ndak ada artinya gitu loh. Jadi kita harus sadar itu sebelum mati ya. Kita walaupun pahala itu ndak kelihatan, seperti kelihatan yakin, sehingga kehilangan pahala itu ya lebih berat daripada kehilangan dunia. Itu baru dikatakan orang mukmin yang percaya kepada apa yang dijanjikan oleh Allah ya. Nah, maka ya kita jangan sampai ya sadar-sadarnya setelah mati ya. Kita harus benar-benar memanfaatkan waktu dan ya
umur kita dan kesehatan. Yang mana umumnya manusia kata Nabi ya kurang menghargai nikmat kesempatan, nikmat sehat. Ya. Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ya, kata Nabi ada dua nikmat manusia rugi besar dengan dua nikmat karena ya tidak dimanfaatkan. Yaitu apa? As-sihhah wal faragh. Nikmat dikai sehat lan punya kesempatan. Banyak orang itu dikai sehat, duwe kesempatan, apa? Ya, tapi malas, ngaji malas. Kadang-kadang di pondok malas ngaji, malas sholat jamaah. Nah ini orang dikatakan maghbun ya. Maghbun. Jadi maghbun itu contohnya kalau orang itu punya barang mestinya ini harganya triliunan mestinya. Tapi mek dijual 10.000. Begitu itu namanya maghbun. Nah, umur waktu ya sehat itu mahal mestinya. Mek didol karo jagongan, ngobrol. Kadang-kadang di pondok liyane jagongan, guyon. Orang begini maghbun. Padahal lek digawe tuku akhirat, digawe maca kitab, maca buku, digawe maca zikir, sinau, itu menghasilkan keuntungan yang lebih berharga daripada dunia seisinya. Tapi mek didol karo apa? Guyon, nganggur, jagongan. Nah, orang begini dikatakan maghbun ya. Terus kata Nabi, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Dalam terusan hadis tadi, demi zat yang diri Nabi Muhammad ada pada kekuasaannya, yaitu demi Allah. Nabi sumpah, demi Allah, ma ba'dal mauti mim musta'tabin. Setelah mati datang itu sudah tidak ada alasan. Ya Allah, ngapunten Gusti, kula biyen mboten ngerti lek ngeten niki, mboten sae Gusti, ya panjenengan ngapunten kula niki biyen gak ngerti lek iki haram, lek niki mboten sae. Tidak ada alasan. Siapapun ya kalau salah dituntut oleh Allah sebab sudah cukup di dunia Allah memberikan akal ya. Allah ngasih kesehatan, Allah ngasih kesempatan, Allah ngasih mata untuk bisa melihat kebenaran, Allah ngasih telinga untuk bisa mendengarkan nasihat, Allah ngasih kaki untuk bisa berjalan ke tempat yang baik. Maka ketika mati tidak ada alasan ya. Jadi semua akan dimintai pertanggungjawab di hadapan Allah. Sudah. Wa ma ba'da dunya darun illal jannah awin nar kata Nabi. Dan ya tidaklah setelah kehidupan ini negeri tidak ada negeri kecuali kalau bukan surga ya neraka. Tidak ada tempat lain gitu loh. Jadi orang mati itu berarti meninggalkan dunia, tempatnya salah satu dari dua. Lek gak swarga ya neraka. Kalau surga ya berarti dia berada dalam kenikmatan yang sempurna yang abadi. Setiap hari bertambah sempurna nikmat, tidak ada habisnya. Tidak pernah satu detik pun tidak nikmatnya. Itu ya berhasil berarti orang ini sukses menjalani kehidupan. Tapi kalau orang itu mati ya ternyata melihat neraka yang ditempati. Na'udzubillah min dzalik ya, sengsara untuk selamanya. Maka ini peringatan dari Nabi. Jangan sampai kita ini hidup sekali di dunia hanya sesaat, jangan sampai jadi orang yang rugi. Maka ya, setiap kita terutama berada di akhir tahun seperti saat ini, kita banyak-banyak mengadakan muhasabah, ya, mengoreksi diri kita, kekurangan-kekurangan kita selama ini untuk supaya kita tingkatkan ya di tahun yang akan datang. Jangan sampai kita masih tetap. Jangan sampai orang itu pancet gitu. Apa maneh tambah berkurang. Ya. Jangan sampai ya biyen males ya. Terus tahun ya kedepannya masih tetap males. Itu rugi besar. Jadi apa maneh tambah. Biyen pertama modho apik luar iki, sregep biyen. Bareng saiki kelas 3 ya mokong. Wis malas sembarang, ngaji malas, ngelama. Wah ini binasa itu, bukan hanya sekedar rugi gitu. Jadi mesti nih tambah naik kelasnya, tambah suwi di pondok, tambah baik, tambah bisa jadi contoh yang baik untuk adik-adiknya mestinya. Jangan sampai ya tambah suwi di pondok
justru tambah gawe contoh sing gak apik. Nah ini alamat binasa itu. Tanda orang celaka begitu ya. Tanda orang bahagia itu tambah suwe tambah api, tambah meningkat akhlaknya. Nah kita harus berusaha gitu. Jadi ya opo supaya tambah tahun tambah baik. Ya. Nah itu diantara amalia yang perlu kita amalkan ya. Maka doa akhir tahun yang dianjurkan dibaca mulai saat ini sampai ya menjelang maghrib itu doa minta ya kepada Allah ya, mudah-mudahan segala kekurangan kita selama setahun ini, kesalahan kita, dosa-dosa kita, minta ya, kepada Allah agar Allah mengampuni segala dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan segala kesalahan kita, dosa-dosa kita, termasuk dosa-dosa orang tua kita, ya mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah SWT. Dan segala kebahagiaan kita yang sudah kita amalkan walaupun masih banyak kekurangannya, kita mohon kepada Allah untuk diterima segala kebahagiaan ya. Itu isinya doa akhir tahun kalian, walaupun sendiri atau apa, walaupun diajak doa bersama, tapi yang penting harus paham maknanya doa itu. Jadi isinya doa akhir tahun, mohon ampunan, ingat-ingat dosanya, terus tobat ya. Terus mohon supaya kebaikannya diterima oleh Allah. Terus nanti sehabis maghrib kita dianjurkan doa awal tahun. Yang inti daripada doa itu, walaupun nanti kalian mungkin diajak baca doa bersama, tapi harus paham makna doa itu. Intinya doa yang kita baca mohon 3 ya. Jadi lengkapnya doa setelah baca bismillah, alhamdulillah, terus sholawat. Kita doa itu tidak boleh meninggalkan itu. Memuji Allah, terus sholawat Nabi, terus bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terus Allahumma antal abadiyul qadim. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha kekal, yang maha dahulu, tidak ada permulaannya. Wa ala fadlikal azim, dan atas anugerah Engkau yang sangat besar ya Allah, wa judikal muawwal, dan kemurahan Engkau yang diharapkan ya. Wa hadza amun jadid qad akbal, dan ini ya Allah tahun baru telah tiba. Nas'alukal ismata fihi minasyaitan wa awliya'i wa junudi. Ini yang pertama kita mohon. Nas'alukal ismata ya Allah, kami mohon kepada Engkau perlindungan ya Allah, minasyaitan, dari setan, wa junudi, dan tentara-tentara setan ya. Karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Tugasnya setan itu hanya satu, yaitu menyesatkan manusia. Tidak ada tugas lain. Bisa 24 jam setiap hari itu selalu berusaha menyesatkan manusia. Sedangkan kita ini musuh ya setan, tidak kelihatan setan gitu. Setan kelihatan kita apa tidak? Kelihatan ya. Setan kelihatan kita tidak kelihatan setan. Kira-kira kalau tidak mendapatkan perlindungan Allah, kita bisa apa tidak mengalahkan setan? Tidak bisa ya. Setan musuh, kelihatan kita tidak melihat setan ya. Maka tidak ada yang kita harapkan kecuali ya bantuan dan pertolongan Allah, supaya kita ini dilindungi oleh Allah dari godaan setan. Tapi doa-doa itu ya, walaupun sangat penting kita berdoa ya, tapi harus dibarengi dengan usaha, dibarengi dengan ikhtiar, supaya kita ini selalu mendapatkan perlindungan dari godaan setan. Kita ini harus menjadi orang yang beriman, yang memurnikan iman hanya kepada Allah. Harus memasukkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah itu di hati kita. Jadi ka ono sing nyiptakno makhluk, ka ono sing ngatur, ka ono sing nyelametno, ka ono sing nulungi, ka ono sing ngekei manfaat, ka ono sing iso nolak bahaya, ka ono sing iso nulungi illallah, kecuali hanya Allah. Sak liyane Allah makhluk.
ndak bisa apa-apa, ndak punya apa-apa. Gitu senjata supaya kita berada dalam perlindungan Allah, harus memurnikan Allah. Jadi benar-benar selain Allah ndak ada apa-apanya, termasuk kita ya. Kita ini ndak bisa apa-apa ya. Jadi di hati kita hanya tidak ada yang diharapkan kecuali hanya Allah, tidak ada yang ya disandari kecuali hanya Allah ya, selalu ya bergantung hanya kepada Allah. Itu kunci utama. Terus yang kedua, kita harus berusaha dan belajar jadi orang yang ikhlas. Kita beramal apapun harus murni, niatan kita hanya semata-mata karena Allah. Jangan sekali-kali ya melakukan apapun, apakah kalian sholat, bangun malam, sholat sunnah, terus niatnya karena manusia. Korona sungkan ya opo sama, korona wedi nang menungso, utawa korona pamer, kepingin dipuji wong, kepingin diarani wong ini. Nah, jangan ya, sebab selama orang itu masih niatnya ndak karena Allah, itu kita tidak mendapatkan perlindungan Allah, malah justru jadi kawannya setan, akan dipermainkan oleh setan. Tapi kalau orang itu ikhlas, setan tidak mampu ya mendekat. Jadi kita bisa selalu ya mengalahkan setan ketika kita mengisahkan Allah, ketika kita berusaha ikhlas memurnikan ibadah hanya untuk Allah, menghilangkan ya niatan yang bukan karena Allah. Jangan sampai ada campuran cek ngene wong cek ro cek mujaku, itu dihilangkan. Merasa cukup hanya Allah yang melihat saya, Allah yang membalas saya, Allah yang menerima amalan saya ya, tidak dicampur dengan ya, niatan-niatan karena selain Allah. Itu senjata itu ya, kalau orang itu bisa begitu dijamin ya akan dibenteng, dilindungi oleh Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu kalau masuk di hati gak ono kecuali Allah tok ya. Itu menjadi bentengku, dibentengi Allah, sehingga setan tidak mampu ya. Sebanyak apapun setan tidak akan mampu ya mengganggu orang yang sudah berada dalam benteng Allah. Allah mengkisahkan dalam Al-Quran diantaranya surat Al-Hijr ya, sampai ayat 40, mulai dari sebelumnya ya. Sampai itu Allah menceritakan bahwa iblis itu gara-gara sombong ya, akhirnya dikutuk oleh Allah, dibuat sehina-hinanya sampai anak turunnya sampai kiamat ya. Ketika sudah dikutuk oleh Allah, iblis minta dipanjangkan umur. Akhirnya dituruti oleh Allah, tidak dimati-matikan iblis sampai kiamat. Jadi iblis mulai zaman Nabi Adam hidup sampai kiamat tidak akan mati, ratunya setan itu loh. Terus ketika dia diberi ya kesempatan tidak mati-mati, dia sumbar. Qala rabbi bima awaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, berhubung kau telah menyesatkan aku, pasti sungguh benar-benar aku sesatkan anak cucu manusia, anak cucu Adam. Aku akan sesatkan semuanya, itu sumbari setan. Jadi berusaha iblis mengerahkan seluruh keturunannya untuk merusak manusia, untuk menyesatkan manusia, untuk diajak jadi kawannya di neraka. Tapi apa kata Allah dalam Al-Quran? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas ya Allah. Kalau orang ikhlas, setan tidak mampu gitu. Dari jauh sudah ya mencelat setan, takut. Jadi bukan manusia yang takut sama setan, tapi setan yang takut sama manusia karena ikhlas ya. Makanya diceritakan ada orang soleh yang hatinya bersih ya, datang ke masjid ya. Ketika sampai di masjid, di depan masjid itu ada orang-orang yang baca Quran ya. Ada orang yang baca Quran, tapi ada setan yang mempermainkan. Akhirnya orang soleh marah, setan kurang ajar ami. Iki wong maca Quran, iki firman Allah yang dibaca, kok kamu permainkan di situ. Kata setan apa? Sirin setan, ini bukan manusia tapi ini kera. Kaget.
Iki menungso padahal maca Quran jere dianggap kethek ya. Manusia yang sebenarnya katanya setan, orang yang di dalam masjid itu loh, yang saya takut. Akhirnya orang soleh ini masuk ke masjid, tidak ada orang tidur. Ono wong turu, kata orang soleh ini, setan, endi jere awakmu? Wong sing sak beneri menungso, awakmu sing wedi ku. Ka ono sapa-sapa ono wong turu. Nggih niku wong sing turu niku kula wedi. Manusia yang sebenarnya orang yang tidur itu, saya takut. Ya napa kata orang soleh? Duh, ya apa sih awakmu iki? Kok gak wedi nang wong sing maca Quran, kok wedi nang wong sing turu? Ya, apa kata setan? Ya, nggih, sebab sing maca Quran iku gak ikhlas. Ya, maca Quran tapi niate gak krana Allah. Cek dilempong, cek diki opo-opo maca. Maka dipermainkan oleh setan. Senajan sing diwaca Quran. Lah sing turu iku wong ikhlas. Dadi ngelakoni apa gak tahu krana sana. Terus gak tahu rumangsa iso aku ya. Ngelakoni apa Allah sing nulungi aku, Allah sing ngisakno aku, Allah sing ya wong iki ngene. Sehingga kata setan itu, wong iku senajan turu nafas iku ngobong aku. Jadi kati nyedek terbakar. Ya. Seperti itu kita supaya tidak pernah kalah dengan setan, kita belajar jadi orang yang ikhlas ya. Diceritakan lagi ada orang soleh yang hatinya bersih ketika berjalan ketemu setan. Ketemu setan, setan membawa beberapa bawaan yang dibawa. Salah satu yang dibawa oleh setan itu tampar, nggawa tali. Ditakoni karo wong soleh iku, setan, apa mau nggawa apa ae? Nah, terus disebut diantaranya niki tali. Tali gaya apa tali ku? Pokoke wonten tiyang ya kok ngelakoni apa ae metu teko omahe kok gak ikhlas krana Allah, kok ana niatan krana menungso ya, krana pamer, krana pengin dipuji, krana sungkan nang menungso niku kula cancang, kula taleni ya, saya permainkan dadi diseret nang dia gelem. Artinya ketika orang itu tidak niatnya itu tidak karena Allah, akan dipermainkan setan, akan jadi apa? Dikuasai oleh setan. Jadi selain kita doa ya, doa awal tahun minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan, itu doa sangat penting. Tapi kita harus belajar jadi orang yang ikhlas ya. Ikhlas pertama di hati, jangan sampai ada ya apapun yang diandalkan selain Allah, jangan sampai. Terus kita melakukan apapun harus murni, niatan kita hanya karena Allah. Terus kita bisa melakukan amal apapun, kita tidak pernah merasa bisa, tapi semata-mata karena ditolong oleh Allah. Itu ketika kita bisa mengamalkan itu, otomatis kita akan dilindungi oleh Allah dari setan ya. Terus yang kedua, inti doa akhir awal tahun, wal auna ala hadin nafsil ammarati bisu ya. Ya Allah, aku mohon pertolongan kepada Engkau dari nafsu yang selalu ngajak kepada kejelekan. Jadi perlu kita sadari bahwa musuh kita selain setan ada yang namanya nafsu ya. Allah berfirman, innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu sungguh sangat ya menyajak orang kepada kejelekan. Maka Nabi bersabda, inna nafsaka a'da aduwika nafsuka allati baina jambaik. Musuhmu yang paling memusuhi kamu adalah nafsumu sendiri yang ada di antara lambungmu. Jadi musuh yang paling berat duduk setan, tapi nafsu ya. Nabi ketika habis selesai dari peperangan yang besar pulang, Nabi bersabda, roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kata Nabi, kita ini kembali dari peperangan yang kecil menuju kepada peperangan yang lebih besar. Para sahabat kaget nih. Perang yang begitu dahsyat dikatakan kecil. Ada peperangan yang lebih besar. Ketika ditanya, apa itu Nabi perang yang lebih besar dari perang ini? Jihadun nafsi, yaitu perang melawan nafsu ya. Maka kita
di awal tahun, dalam doa awal tahun kita mohon supaya dilindungi, supaya mendapatkan pertolongan untuk bisa mengalahkan nafsu ya. Nah, supaya kita bisa mengalahkan nafsu ya, bisa selalu mendudukkan nafsu di samping doa kepada Allah ya, mohon pertolongan Allah ya, kita harus banyak-banyak melakukan puasa sunnah, karena senjata yang paling ampuh untuk menundukkan nafsu itu adalah puasa ya. Makanya Allah menjamin dengan puasa itu orang pasti jadi orang yang takwa kepada Allah ya. Itu makanya kita terutama dalam suasana bulan Muharram itu sangat dianjurkan banyak-banyak puasa sunnah, terutama pada 10 hari yang pertama ya, yang nanti puncaknya terutama pada tanggal 10 yang disebut hari apa? Hari Asyura. Itu jangan sampai kalian tidak puasa, jangan sampai ya. Itu paling tidak itu, tapi Nabi menginginkan umatnya jangan sampai menyamai orang Yahudi. Kalau orang Yahudi dulu puasa hari tanggal 10, tapi Nabi umat kok ojo sampai madani wong Yahudi. Poso sak durunge utawa sak marine meneh ya. Jadi minimal tanggal 9, 10 atau tanggal 10, 11 atau ketiga-tiganya lebih baik tanggal 9, 10, 11. Dan yang lebih baik lagi mulai tanggal 1 ya, terutama tanggal 1 ini karena jadi permulaan tahun, kalau bisa diisi amalan yang paling afdol yaitu puasa. Sebab kalau kita ini puasa berarti mulai niat itu sudah dinilai ibadah. Jadi kalau kalian puasa itu mulai niat puasa sudah dianggap ibadah sampai maghrib. Bahkan tidurnya orang puasa itu kata Nabi dianggap ibadah, tidurnya padahal. Kenapa? Karena sedang puasa. Wa amalu mudha'af, amalnya orang puasa itu dilipat gandakan, berlipat-lipat. Jadi gak podo sampean ngaji pas poso karo ngaji gak pas kamu, itu jauh. Coro hasilnya itu loh ya. Sampean sholat sunat pas poso, karo sholat sunat gak poso, itu ya hasil pahala yang diperoleh itu jauh lebih berlipat-lipat ketika puasa. Di samping itu wa du'a'uhu mustajab. Dungone wong sing poso itu mustajab ya. Maka terutama santri pondok itu harus senang puasa sunnah ya. Harus itu enggak ada ulama-ulama besar ya, santri-santri zaman dulu yang jadi ulama besar itu kecuali pasti senang tirakat, senang puasa ya. Terutama pas hari-hari yang mulia, bulan-bulan yang mulia seperti bulan Muharram ini. Nabi bersabda, afdhalus syiyam ba'da Ramadan syahrullah alladzi tad'unahu al-Muharram. Bulan yang paling utama untuk dibuat puasa setelah Ramadan adalah bulan yang kalian sebut dengan bulan Muharram ya. Itu ya. Ada seorang tanya kepada Nabi, ya Nabi tolong kabarkan kepadaku ya bulan yang aku buat puasa ya sebulan. Dan Nabi bersabda, in kunta shaiman syahran ba'da Ramadan fasum al-Muharram ya. Kalau Anda kepingin puasa 1 bulan setelah Ramadan, puasalah bulan Muharram. Itu apa? Jadi secara umum kita dianjurkan banyak-banyak puasa di bulan Muharram di tanggal berapapun ya, terutama puncaknya pada tanggal 10 ya. Itu diantara doa akhir tahun isinya 1 mohon perlindungan dari godaan setan, yang kedua minta pertolongan untuk bisa mengalahkan nafsu, terus yang ketiga inti doa awal tahun yang nanti kita baca wal istighal bima yuqarribuni ilaika zulfa. Ya Allah, tolonglah aku bisa selalu sibuk melakukan amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah, supaya saya ini bertambah usia saya, tambah dekat dengan Engkau, tambah meningkat akhlak saya, supaya begitu. Itu 3 yang kita minta
perlindungan dari godaan setan, minta ya tolong bisa mengalahkan nafsu, minta diberi kekuatan untuk bisa meningkatkan amal ibadah yang akan selalu mendekatkan dirinya kepada Allah. Ya, sekali lagi mudah-mudahan di hari yang terakhir ini ya, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan segala kekurangan kita selama ini diampuni dan dimaafkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan amal kebaikan kita ya walaupun mungkin masih banyak kekurangannya, mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan ya, pada tahun yang akan kita masuki, tahun datang nanti, kita mendapatkan perlindungan dari godaan setan, kita diberikan pertolongan oleh Allah, bisa mengalahkan nafsu kita, bisa mendapatkan pertolongan untuk semakin meningkatkan amal kebaikan kita, sehingga pada tahun yang akan datang itu kita menjadi orang yang jauh lebih baik daripada tahun-tahun yang kemarin. Termasuk yang dianjurkan ya, mumpung ingat ya, kita kalau bisa memperbanyak baca ayat kursi. Iso sampai 300 swidak ya. Kapan? Mulai nanti malam ya. Mulai nanti malam sampai besok sore. Itu gak apa-apa dicicil. Nanti mungkin satu sik mengiki, terus besok satu ini sore sampai itu ya, dicicil sampai 360 ya, setahun itu jumlahnya 360 hari ya. Kita dianjurkan baca ayat kursi sebanyak itu dengan harapan mudah-mudahan selama setahun itu kita dijaga oleh Allah dari segala macam bahaya, termasuk bahayanya setan ya. Setelah baca ayat kursi 360 kali, kita disuruh doa. Doanya ya, kalau bahasa Arab, Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil hali ila ahsanil ahwal. Nek gak apal bahasa Arabe, ndonga Jawa gak apa-apa, ya Allah, zat yang merubah-rubah keadaan. Jadi keadaan itu yang merubah Allah ya. Kadang-kadang sergap, kadang males, kadang-kadang sehat, kadang-kadang loro, kadang-kadang enak ibadah, kadang-kadang abot. Itu keadaan. Zat yang merubah-rubah keadaan. Hawwil hali, tolong robahlah keadaanku ya Allah ila ahsanil ahwal, kepada keadaan yang lebih baiknya. Gitu, minta gitu, ya Allah, robahlah keadaanku ini kepada keadaan yang paling baik ya Allah ya. Walaupun doa ini sangat baik dibaca kapan saja ya, kapan saja baik, tapi lebih-lebih dianjurkan pada awal tahun sehabis kita baca ayat kursi itu ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan pertolongan oleh Allah bisa mengamalkan ya, nasihat-nasihat yang dianjurkan oleh para ulama. Dan mudah-mudahan pada tahun yang akan datang kita menjadi orang yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita diberikan tambahan umur yang barokah oleh Allah, tambahan kesehatan lahir batin, diberikan tambahan ilmu yang manfaat barokah, dan kita dijadikan orang yang selalu istiqomah menjalankan sunnah Rasul, menjalankan syariat Islam sampai akhir hayat kita, mendapatkan husnul khatimah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad wa sallam kiram bisri suratil Fatihah. Amin. Doa ditutup sholawat busyur sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.